Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Makro Excel Dasar. Nah, untuk materi kali ini saya akan kembali membahas tentang pertanyaan yang masuk melalui email di saya @setiadi.my.id. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya dari Sandy Rahmawan. Kita lihat dulu email seperti apa. Nah, ini selamat siang Pak Setiadi, apakah bisa XLSX di save as DBF 4 tanpa add-in melalui PBA makro yang dibuat sendiri? Kalau bisa ceritanya seperti apa? Oke. Nah, ini adalah pertanyaannya, bagaimana dari data Excel ini dibuat menjadi satu file DBF file ya, atau DBS file. Oke, langsung saja kita akan buat bagaimana caranya membuat sebuah DBF file ya dari data di Excel. Kita masuk dulu ke Excelnya, kita buka Excelnya dulu. Excel. Nah, di sini saya sudah buka API Excelnya ya. Misalkan di sini saya buat data ID. Nah, ini untuk datanya nanti disimpan ke file DBF. Ada nama, kemudian ada alamat, ada jumlah. Misal seperti ini ada 4, ada ID, nama, alamat, dan juga jumlah ya. Nah, ini saya isi dengan misalkan ID 001, itu ada namanya Andi, kemudian alamatnya misalkan Tasikmalaya, jumlahnya misalkan 20.000. Lalu di sini ada ID 2 dan 3, namanya misalkan ini Dewi, alamatnya Bandung, nominalnya ada 40.000. Lalu ada Robi, Jakarta, jumlahnya ada 30.000. Misal ini datanya yang akan kita ekspor menjadi satu file DBF ya. Kita akan masuk ke Visual Basic Editor dengan menggunakan Alt F11. Kita isi dulu modul ya, insert modul. Nah, ini untuk membuat satu file DBF kita perlu yang namanya kelas dari AutoDB ya. Nah, untuk AutoDB ini kita bisa gunakan secara late binding atau secara early binding. Nah, di sini saya akan gunakan early binding ya. Kalau early binding berarti kita tambahkan di tool reference ini. Namanya Microsoft ActiveX Data Object ya. Kita cari Microsoft ActiveX Data Object. Nah, ini kita gunakan ini. Oke. Nah, itu dengan early binding ya. Kalau late binding tidak perlu tambahkan di sini, tapi kita perlu buat objek di sini. Nah, setelah kita buat AutoDB-nya, sekarang kita buat dulu prosedurnya. Misalkan kita buat buat DBF seperti ini. Nah, di sini kita deklarasikan dulu si AutoDB-nya. Kita buat misalkan dim_con as AutoDB connection. Nah, kemudian ada nanti ada SQL ya, dim SQL string. Juga ada dim connection string string. Nah, itu nanti untuk connectionnya ya. Nah, sekarang kita buat dulu, dua lagi, ada dim nama file atau nama app, bisa singkat nama app string. Dan satu lagi ada dim lokasi ya, atau path string juga. Nah, ini nanti untuk lokasi filenya ya. Kita isi dulu, misalkan si path-nya itu kita simpan di desktop saja biar mudah. Kita ambil dulu desktop path, copy dulu ini. Nah, ini di desktop alamatnya. Kemudian nama filenya misalkan kita isi dengan my DBF ya. Ini nama filenya. Dan juga nanti ini digunakan sebagai nama tabelnya ya. Sekarang kita deklarasikan dulu si con-nya. Kita set dulu, set con sebagai new AutoDB connection. Lalu kita buat dulu connection string-nya, connection string itu diisi dengan provider dari Microsoft Jet oleh DB 4.0, data source-nya dari
ini ya, pet ya, dari pet F, kemudian ada extend properties, itu adalah di base 4 ya. Nah ini untuk connection stringnya, ini titik koma. Nah setelah kita buat si connection stringnya, sekarang kita akan buka connection, kita buka open connection string. Nah ini kita buka si connection stringnya ya. Kemudian kita siapkan untuk membuat tabelnya. Kita buat SQL. Ini diisi oleh create table. Misalkan nama filenya yang tadi nama F, dan nama file ini mydbf, dan kurung muka. Di sini untuk filenya ada 4 ya. Dari sini ada ID, nama, alamat, juga jumlah. Nah kita buat di sini filenya yang pertama ada ID, tipe datanya misalkan varchar 10, kemudian ada nama, tipe datanya adalah varchar juga, misalkan 100, kemudian ada alamat, tipe datanya sama, varchar juga, misalkan 200. Terakhir ada jumlah ya, jumlah, tipe datanya misalkan integer. Nah ini untuk si di tabelnya ya, kita buat tabelnya dengan create table sesuai dengan namanya. Nah selanjutnya setelah kita buat table, kita execute dulu ya, kita connection execute si SQL nya untuk menjalankan si SQL ini. Nah setelah si tabel berhasil dibuat, berarti kita tinggal masukkan datanya ya. Kita masukkan datanya dengan SQL juga, insert into, dan nama F kita masukkan ke nama F, ke nama mydbf, dan values, kemudian kurung. Nah setelah ini untuk datanya kita akan looping ya, kita gunakan for, misalkan for each cell, misalkan cell in, kita buat dulu misalkan rank A2 sampai dengan D ya. Kita lihat lagi, kita akan ulang dari A2 sampai ke D2, A2 D2, next cell kita akan ulang ini, kemudian kita isikan ke SQL ini dengan SQL ditambah dengan kutip ini 1, dan cell titik value, dan lagi titik kutip. Nah seperti ini, kemudian tambahkan juga koma ya. Nah jadi kita akan ulang untuk mengisikan ke SQL nya. Nah ini pasti di akhirnya ada koma juga ya. Nah untuk menghilangkan koma di akhir, kita bisa tambahkan di sini SQL sampai dengan SQL atau lab SQL, panjangnya adalah len SQL min 1, kemudian kita tambahkan dengan kurung tutup ya. Nah seperti ini. Lihat dulu ya hasilnya seperti apa. Kita komentar, yang ini juga kita komentar. Kita lihat dulu ya, yang ini seperti apa hasilnya. Debug print SQL, ini juga sama, kita lihat debug print SQL. Jalankan dulu. Nah hasilnya create table mydbf, ID varchar 10, nama varchar 100, alamat varchar, ini salah, varchar, dan jumlah integer ya. Ini untuk create table-nya, kemudian kita masukkan insert into mydbf, values-nya ini ID 01, Andi, Tasikmalaya, dan 20.000. Oke, untuk SQL-nya sudah berhasil, sudah tidak ada masalah sepertinya. Kita akan coba masukkan ke ADDB-nya. Ini kita komen lagi. Nah ini kita sudah buat si SQL-nya. Sekarang kita tambahkan di sini connection titik execute SQL.
Terakhir kita tambahkan connection ini, atau kita set connection ini sampai dengan nothing ya. Kita release nothing, kemudian kita tambahkan message box berhasil diekspor. Nah seperti ini untuk membuat si DBF file dari data Excel ya. Kita coba, kita jalankan, berhasil diekspor ya, berhasil diekspor. Kemudian kita lihat dulu di foldernya. Nah ini my DBF file sudah ada, kita buka my DBF, ini nama tabelnya, ini ID-nya, ID 1 AND Tasikmalaya 20.000 masuk ya. Jadi datanya yang tadi di Excel sudah masuk ke file DBF-nya. Nah itu baru satu ya, baru percobaan satu. Nah untuk bisa mengisi semuanya, yang ini 1 Andi, 2 Dewi dan 3 Robi, kita bisa tambahkan looping ya, atau pengulangan di sini. Kita buat setiap statis karena ini untuk percobaan ya. For misalkan I sampai dengan 2 itu 4, jadi kita akan looping dari row 2 sampai row 4. Kemudian si 2 ini kita ganti ya, 2 ini kita ganti menjadi dan I. Di sini juga kita tambahkan I ya, I ini. Jadi nanti A2 dan D2 jika I-nya 2. Kemudian nanti dia looping, I-nya menjadi 3, maka ini juga I-nya menjadi 3 dan D-nya menjadi 3. Itu looping ya. Dari sini kita indent, lalu tambahkan next. Jadi nanti dia looping execute sampai ininya 4, barisnya ke baris 4. Oke, kita coba, jangan lupa yang di folder tadi kita hapus lagi dulu ya. Yang ini kita hapus dulu agar tidak error. Kita hapus. Kita coba ya, kita coba jalankan yang ini. Atau kita buat tombol biar lebih mudah. Misalkan di sini saya insert save. Kita tambahkan teks di sini, misalkan export DBF. Tambahkan makro, assign makro yang buat DBF ini. Oke. Kita coba ya, kita coba jalankan. Kita klik, berhasil diekspor. Kita lihat hasilnya. Nah, DBF ini ya, masuk ya. Ada Andi, Dewi dan Robi. Ini alamatnya Tasikmalaya Bandung Jakarta. Ini nilainya. Nah itu cara membuat atau mengekspor file yang di dalam Excel menjadi satu file DBF ya. Nah ini contoh scriptnya sangat sederhana sekali. Di sini menggunakan ada DB connection ini. Nah ini connection stringnya seperti ini. Provider Microsoft Jet oleh DB4. Data source-nya dari lokasi folder ini. Kemudian ini untuk membuat tabel ya. Ini menggunakan karena di sini menggunakan query SQL ya. Create table, nama tabelnya apa. Kemudian di sini ada nama filenya apa dan juga tipe datanya ya. Di sini gunakan varchar, ini juga varchar, ini jumlah integer ya. Jadi kalau misalkan nanti ada tanggal bisa gunakan timestamp ya untuk di base file ini. Kemudian ini kita tidak perlu debug print. Ini tadi saya tes saja. Kemudian execute, connection execute SQL-nya kita jalankan. Ini pengulangan ya, pengulangan ambil datanya. Sudah itu saja untuk ekspor dari Excel ke DBF. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan yang dari email tadi ya. Bagaimana caranya mengekspor yang ada di dalam file Excel menjadi satu file DBF tanpa menggunakan sebuah add-in, hanya menggunakan script makro atau script PB saja. Nah ini seperti ini ya. Nanti scriptnya akan saya simpan di deskripsi ya agar bisa di copy. Oke, terima kasih sudah menonton. Nah jika teman-teman juga memiliki pertanyaan tentang VBA boleh dikirimkan ke email ya. Emailnya ke sini emailnya di saya @stiadi.my.id. Nanti setiap pertanyaan yang masuk saya akan bahas dengan video seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.